Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel yang sederhana ini untuk saling tazkir, saling mengingatkan di dalam persoalan-persoalan agama kita. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai kedua, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Kali ini saya ingin mengingatkan tentang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala mencelah diri sendiri. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah, kondisi apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik fisik maupun non fisik, seharusnya diterima oleh manusia dengan rasa syukur. Sebab semua yang telah diciptakan oleh Allah pasti ada hikmah di baliknya. Orang yang tinggi fisiknya tentu ada kelebihan, terutama jika ingin meraih benda-benda yang tinggi. Kan tetapi tentu kalah dengan orang-orang yang pendek ketika ia harus melewati lorong-lorong yang rendah. Mereka tentu akan kesulitan membungkuk. Lain halnya orang-orang yang fisiknya rendah, pasti mudah baginya ketika melewati lorong-lorong yang rendah. Begitu pula bagi yang memiliki penampilan badan yang kurus dan gemuk, pasti ada kelebihan dan kekurangan, termasuk perbedaan pace, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Bagi yang gagal suaminya, pastilah istrinya yang tidak yakin terhadap suaminya, ia akan merasa was-was jika suaminya keluar rumah. Begitu pula istri yang terlalu cantik, apalagi tidak memiliki iman, pastilah suami akan was-was meninggalkan istrinya di rumah sendirian. Apalagi zaman sekarang, zaman yang serba mudah untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, apapun bentuk fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kemudian mencelah diri sendiri. Sebab semua pasti ada sisi kebaikan dan tentu ada kekurangan. Allah telah ingatkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, wala talmizu anfusakum, dan janganlah suka mencelah dirimu sendiri. Ayat ini menurut makna logat melarang untuk mencelah diri sendiri. Larangan ini menunjukkan ajaran yang sangat mulia. Jika mencelah diri sendiri saja dilarang, apalagi mencelah orang lain. Makna lain bahwa mencelah saudara Muslim itu sama dengan mencelah diri sendiri. Oleh karena mukmin itu bersaudara dan setiap dari mereka bagaikan tubuh yang satu. Mencelah diri sendiri seperti halnya mencelah orang lain, pada hakikatnya sama saja menghujat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan diri kita dan orang lain, sekaligus menunjukkan rasa ketidaksyukuran oleh karena kita tidak mau menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia itu nilainya tidak terdapat pada jasad atau fisik, akan tetapi berada pada amal perbuatannya, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis An Abi Hurairah
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Secara fisik jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi sampai membuat celaan terhadap diri sendiri, oleh karena merasa diri lebih jelek atau ada kekurangan dibandingkan dengan fisik orang lain. Terlebih jika membandingkan secara fisik diri kita dengan orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang terkadang membuat seorang mukmin takjub kepada mereka dengan penampilan fisik mereka yang begitu bagus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Munafiqun ayat 4. Wa iza ra'aitahum ta'jibuka ajsamahum wa in yaqulu tasma'u liqaulihim. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Al-Munafiqun ayat 4. Sebagai seorang muslim harus menyadari bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah pada diri kita, baik berupa jasad, itulah sungguhnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencela, oleh karena selembar rambut yang melekat pada diri kita itu sudah dapat dinilai dengan materi. Maka syukurilah dan jangan mencela. Insya Allah kelak Allah di hari akhirat akan memberikan tubuh yang indah ketika kita berada di dalam surganya kelak. Oleh karena itu, bersyukurilah diri sendiri, kemudian jangan sampai mencelah diri sendiri, oleh karena itu sama saja dengan mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dan ketika kita mencelah diri sendiri, itu artinya kita tidak mensyukuri akan ciptaan Allah terhadap diri kita. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran, ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.